tunawisma di Amerika adalah krisis yang semakin berkembang, yang tidak bisa lagi kita abaikan. I'm basically homeless. Rents in different places got too high, so I couldn't afford it. Homelessness is like unbelievable. Can't believe it because it's a rich city, so you figure that they wouldn't have this much homelessness. Di kota-kota di seluruh negeri, dari pantai ke pantai, pemandangan orang-orang yang hidup di jalanan menjadi semakin umum. Oh my God. Namun yang sering terlewat dalam berita utama dan statistik adalah kisah nyata di balik tunawisma kehidupan pria dan wanita biasa yang bukan karena kesalahan mereka sendiri, akhirnya tidak memiliki atap di atas kepala. Ini bukan hanya masalah di sisi lain kota, ini adalah masalah yang memengaruhi kita semua. We're human. We are people just like everybody else. We deserve the right to be treated as such. I'm just tired of watching us all get treated like garbage. Jadi bagaimana kita bisa sampai di sini dan apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lihat lebih dekat. Ketika kita mendengar tentang tunawisma di Amerika, angka-angkanya sering terasa jauh bahkan abstrak. Namun pada Januari 2024, lebih dari 7,7 ribu orang Amerika hidup tanpa atap di atas kepala mereka. Coba renungkan sejenak. Ini bukan sekadar statistik, ini adalah kenyataan pahit bagi begitu banyak keluarga veteran, orang lanjut usia dan kaum muda yang berjuang hanya untuk bertahan hidup. Bagi banyak orang, tunawisma tidak terbatas pada gambaran seseorang yang meringkuk di bawah selimut di sudut jalan. Ini juga tentang orang tua yang berusaha sekuat tenaga melindungi anak-anak mereka dari udara dingin, atau veteran yang dulu pernah mengabdi untuk negaranya kini berjuang dalam pertempuran lain di jalanan. Yang lebih mengkhawatirkan, tunawisma di Amerika tampaknya tidak menjadi lebih baik. Sebaliknya semakin terlihat dari hari ke hari, terutama di kota-kota besar kita. Los Angeles, New York, Seattle, dan San Francisco semuanya mengalami peningkatan tajam dalam populasi tunawisma mereka. Banyak yang menganggap California sebagai pusat masalah ini, tetapi kenyataannya masalah tersebut jauh meluas hingga ke kota-kota kecil dan daerah pedesaan. Mengapa hal ini menjadi krisis yang begitu meluas? Bagaimana kita sampai di sini dan mengapa terasa seolah-olah situasinya justru semakin memburuk? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa kita abaikan karena kenyataannya tunawisma memengaruhi kita semua. Ini bukan sekadar masalah yang terbatas pada bagian tertentu dari masyarakat, tetapi cerminan dari perjuangan mendalam yang berakar di negara kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah arah krisis ini dan membuat perbedaan nyata? Ketika kita memikirkan tunawisma, kita sering membayangkan wajah-wajah yang akrab di sudut jalan kusut kotor dan terisolasi. Namun jika kita melangkah sedikit mundur dan melihat lebih dekat, kita akan menyadari bahwa mereka bukan sekadar angka tanpa wajah. Mereka adalah orang-orang nyata masing-masing dengan kisah yang unik sekaligus memilukan. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Ada Mark, seorang mantan pekerja pabrik di Detroit yang hidupnya berubah drastis ketika pabrik tempatnya bekerja ditutup. It's a struggle right here in Skid Row, and a lot of people, they do need housing, and hopefully you guys provide with
with tools and things. So I'm staying prayerful this year. Bulan-bulan menganggur menguras seluruh tabungannya, dan tak lama kemudian Mark mendapati dirinya tanpa tempat tinggal, berjuang keras hanya untuk mampu menyewa apartemen sederhana. Lalu ada Laura, seorang ibu tunggal dengan 3 anak kecil di San Francisco yang melarikan diri dari hubungan penuh kekerasan. Tanpa tempat tujuan dan harga sewa yang melambung tinggi, ia tidak punya pilihan lain selain tinggal di dalam mobilnya. Dan kemudian ada Tom, seorang veteran perang yang pernah dengan bangga bertugas di Irak hanya untuk kembali ke rumah dan menghadapi pertempuran sunyi akibat PTSD. Tidak mampu menemukan hunian yang stabil, perjuangan Tom terus berlanjut bahkan setelah pengabdiannya kepada negara berakhir. Kisah mereka hanyalah sebagian kecil dari lautan yang lebih luas. Meskipun cerita mereka sangat personal, ada benang merah yang menyatukan kesulitan ekonomi, keterbatasan perumahan yang terjangkau, serta kegagalan sistem yang seharusnya menolong mereka yang membutuhkan, terutama dalam hal layanan kesehatan mental. Wajah nyata dari tunawisma seringkali bukan yang kita bayangkan. Mereka bisa saja tetangga Anda, rekan kerja Anda, atau seseorang yang Anda lewati setiap hari di jalan tanpa menyadari bahwa mereka pun sedang berjuang untuk bertahan hidup. Mudah untuk memberi label tunawisma pada seseorang, tetapi di balik label itu ada manusia yang kompleks, masing-masing berjuang dengan pertempurannya sendiri. I'm not out here by choice. I don't use drugs. I'm clean and sober. I don't drink. I don't smoke weed. I'm out here because of circumstances. Jadi apa yang hal ini ungkapkan tentang kondisi tunawisma di Amerika? They say that homeless people are all mentally ill and substance abusers. And the only reason they're saying this is to excuse their own failures, to explain why they haven't done more to help this population. And yes, there are mentally ill and substance abuse users who are homeless, but there is an awful lot of homeless individuals who are not substance abusers, who are not mentally ill. And they are not getting any services because we're only directing services to mentally ill substance abusers. It's unfair to paint them all with this broad brush and then refuse to treat them. Hal ini menunjukkan bahwa tunawisma bukan hanya soal kegagalan pribadi atau keputusan yang buruk, melainkan cerminan dari sistem yang gagal mendukung orang-orang yang paling membutuhkan bantuan. Setelah melihat wajah nyata dari tunawisma, saatnya kita bertanya, apa penyebab mendasar dari masalah yang terus berkembang ini? Mengapa begitu banyak orang jatuh melalui celah sistem yang seharusnya mendukung mereka? Jawabannya rumit, didorong oleh faktor ekonomi sekaligus sistemik. Salah satu penyebab utama adalah kenaikan biaya perumahan. I mean, I don't know about you, but it's pretty hard to keep a living on a one person salary nowadays. Yeah. Inflation's gone sky high, yeah. Rent's sky high, yeah. Food is sky high, and there's no end in sight. Di kota-kota seperti San Francisco dan Los Angeles, harga rumah melonjak jauh melampaui pertumbuhan upah, membuat perumahan yang terjangkau hampir mustahil ditemukan bagi individu dan keluarga berpenghasilan rendah. Bahkan para pekerja kelas menengah pun semakin kesulitan membayar sewa. Seiring biaya perumahan yang terus naik, banyak orang yang sebelumnya sudah berjuang dengan kondisi keuangan akhirnya terjerumus lebih dalam ke dalam kemiskinan yang pada akhirnya mengarah pada tunawisma. Namun bukan hanya tingginya biaya perumahan yang patut disalahkan.
ketidakamanan ekonomi juga berperan besar. Jutaan orang Amerika hidup dari gaji ke gaji, hanya satu kali kehilangan pekerjaan atau darurat medis saja yang dapat membuat mereka kehilangan segalanya. Tanpa jaring pengaman yang kuat atau sistem dukungan yang memadai, banyak orang tidak punya tempat untuk mencari pertolongan ketika bencana datang. Bagi sebagian besar, jalanan menjadi satu-satunya pilihan. Selain faktor ekonomi, masalah sistemik juga turut memperburuk krisis ini. Kurangnya layanan kesehatan mental yang memadai serta program rehabilitasi kecanduan membuat banyak orang tidak memiliki dukungan yang mereka butuhkan untuk membangun kembali hidup mereka. Orang-orang yang berjuang dengan penyakit mental atau penyalahgunaan zat sering kali terpaksa hidup di jalanan tanpa adanya jaring pengaman yang bisa menolong mereka. Lebih buruk lagi, di beberapa kota tunawisma justru dikriminalisasi, membuat mereka semakin sulit keluar dari situasi tersebut. Hukum yang menghukum orang tanpa rumah hanya memperburuk keadaan dan menyulitkan mereka untuk bangkit kembali. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ini? Apakah sistem masih bisa diperbaiki ataukah krisis ini terlalu besar untuk ditangani? Kenyataannya, tunawisma di Amerika bukan hanya masalah individu, melainkan cerminan dari kegagalan dalam masyarakat kita sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus fokus pada akar penyebabnya dan bekerja menuju perubahan sistemik. Apa yang akan terjadi jika kita berhenti hanya menangani gejala dan mulai memperbaiki masalah-masalah mendasar? Tetaplah bersama kami saat kita mengeksplorasi dampak tunawisma terhadap individu serta solusi yang benar-benar dapat membawa perubahan nyata. Tunawisma tidak hanya merampas rumah seseorang tetapi juga mengikis martabat, kesehatan, dan harapan mereka. Dampak yang ditimbulkannya terhadap individu jauh lebih mendalam daripada yang banyak orang bayangkan. Mereka yang hidup tanpa tempat tinggal menghadapi risiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan mental maupun fisik. Gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan PTSD sangat umum terjadi di kalangan tunawisma, dan tanpa perawatan yang tepat kondisi ini semakin memburuk, menciptakan lingkaran yang sulit diputus. Di samping pergumulan kesehatan mental, banyak tunawisma juga menderita penyakit fisik kronis. Kurangnya akses ke layanan medis gizi yang buruk serta paparan terus-menerus terhadap cuaca ekstrem menyebabkan berbagai masalah kesehatan mulai dari infeksi pernapasan hingga luka yang tidak pernah ditangani. Bahkan ketika mereka berhasil menemukan layanan kesehatan sistem, seringkali menolak membantu membuang mereka hanya karena tidak memiliki alamat tetap atau nomor telepon. Hal ini membuat banyak tunawisma tidak mendapatkan perhatian medis yang mereka butuhkan, sehingga kondisi mereka semakin memburuk. Dampak pada anak-anak sungguh memilukan. Amerika Serikat memiliki salah satu tingkat tunawisma anak tertinggi di antara negara-negara maju, dan anak-anak ini menghadapi perjuangan yang sangat berat. Mereka tidak hanya harus menanggung kesulitan hidup di jalanan, tetapi juga mengalami gangguan dalam pendidikan dan perkembangan emosional mereka. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini lebih mungkin menderita masalah kesehatan, kesulitan di sekolah, serta menghadapi tantangan emosional dan perilaku seiring bertambahnya usia. Beban emosional yang mereka pikul sangat besar. Banyak dari anak-anak ini tumbuh dengan perasaan ditinggalkan, tak terlihat dan tidak yakin akan tempat mereka di dunia. Sampai kapan kita bisa terus mengabaikan konsekuensi kemanusiaan yang begitu mendalam dari tunawisma? Kerusakan yang ditimbulkannya terhadap individu, terutama mereka yang rentan, tidak terbantahkan. Kita harus bertanya pada diri sendiri,
apakah kita bersedia menghadapi dampak jangka panjang yang akan ditinggalkan krisis ini terhadap masa depan mereka? Di seluruh negeri, pemerintah lokal telah menerapkan berbagai inisiatif untuk mengatasi tunawisma. Namun, upaya ini seringkali tidak memadai karena besarnya skala masalah. Beberapa kota mengambil pendekatan inovatif seperti model Housing First di San Francisco yang memprioritaskan penyediaan hunian permanen bagi individu tunawisma sebelum menangani masalah lain seperti kecanduan atau kesehatan mental. Model ini terbukti efektif di beberapa daerah, tetapi jelas bukan solusi yang bisa diterapkan secara seragam di semua tempat. Meskipun ada berbagai upaya tersebut, tunawisma tetap meningkat di banyak kota dan ketersediaan perumahan terjangkau masih jauh tertinggal dibandingkan permintaan. Pemerintah memang mengalokasikan dana besar untuk tempat penampungan perumahan dan program outreach. Tetapi kenyataannya banyak layanan ini sudah terlalu terbebani dan infrastruktur yang ada seringkali tidak cukup untuk mengikuti pertumbuhan jumlah orang yang membutuhkan. Di sisi lain, organisasi non-profit dan kelompok komunitas memainkan peran penting dalam memberikan bantuan langsung. Mereka menyediakan layanan vital mulai dari penampungan darurat dan makanan hingga pelatihan kerja dan dukungan kesehatan mental. Namun meskipun organisasi-organisasi ini melakukan pekerjaan penting, mereka sering beroperasi dengan anggaran terbatas dan kekurangan sumber daya untuk menciptakan perubahan jangka panjang. Salah satu tantangan terbesar adalah stigma yang melekat pada tunawisma. Pandangan masyarakat bahwa individu tunawisma tidak pantas atau malah seringkali melemahkan dukungan publik terhadap kebijakan yang sebenarnya dapat membawa perubahan nyata. Untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan, kita harus mengubah narasi ini dan menyadari bahwa tunawisma bukan sekadar kegagalan individu, melainkan masalah sistemik yang perlu ditangani. Pemerintah dan komunitas harus bekerja sama untuk membangun pendekatan yang komprehensif dan multidimensi terhadap tunawisma. Ini mencakup peningkatan pendanaan untuk perumahan terjangkau, layanan kesehatan mental, dan rehabilitasi kecanduan yang lebih baik, serta komitmen terhadap solusi jangka panjang, alih-alih perbaikan sementara. Namun untuk melihat kemajuan nyata, kita perlu mendorong adanya perubahan kebijakan yang berarti dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah dan organisasi non-profit. Hanya dengan cara itu kita dapat mulai membuat terobosan dalam menyelesaikan krisis ini. Ada banyak kesalahpahaman yang mengelilingi isu tunawisma, dan mitos-mitos ini sering membentuk cara kita memandang masalah tersebut. Salah satu keyakinan paling umum dan bertahan lama adalah bahwa tunawisma hanyalah akibat dari kemalasan atau keputusan hidup yang buruk. Tidak ada yang lebih jauh dari kenyataan. Faktanya, sebagian besar orang yang tunawisma tidak memilih kehidupan ini. Banyak dari mereka kehilangan rumah karena kenaikan sewa yang melambung, menghadapi darurat medis yang menguras tabungan, atau kehilangan pekerjaan di tengah ekonomi yang tidak stabil. Bagi kebanyakan orang, jalan menuju tunawisma bukanlah pilihan pribadi, melainkan sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Mitos berbahaya lainnya adalah bahwa semua individu tunawisma berjuang dengan kecanduan atau penyakit mental. Meskipun benar bahwa penyalahgunaan zat dan tantangan kesehatan mental secara tidak proporsional memengaruhi populasi tunawisma, tidak semua tunawisma menghadapi masalah tersebut. Bahkan banyak individu tunawisma tidak memiliki riwayat kecanduan atau penyakit mental sama sekali.
Beberapa hanyalah keluarga yang berusaha tetap bersama di tengah biaya perumahan yang melonjak. Yang lain adalah orang-orang yang terjebak dalam siklus kemiskinan, tidak mampu melepaskan diri karena hambatan sistemik seperti kurangnya perumahan terjangkau atau terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja. Anggapan bahwa hanya orang miskin yang layak saja yang menjadi tunawisma adalah pandangan yang berbahaya sekaligus menyesatkan. Hal ini menyeratkan bahwa hanya mereka dengan kondisi atau perilaku tertentu yang pantas mendapatkan bantuan, padahal kenyataannya siapapun bisa saja berakhir hidup di jalanan. Stereotip semacam ini memiliki konsekuensi yang sangat besar. Mereka membentuk opini publik, memengaruhi keputusan kebijakan, dan membatasi sistem dukungan yang tersedia bagi mereka yang membutuhkan. Ketika orang percaya bahwa tunawisma semata-mata disebabkan oleh kegagalan individu, mereka cenderung enggan mendorong perubahan sistemik. Akibatnya, penyebab nyata dari tunawisma seperti ketidaksetaraan, pendapatan, keterjangkauan perumahan, dan akses terhadap layanan kesehatan mental tetap tidak tertangani. Untuk mencapai kemajuan nyata, kita harus menghadapi mitos-mitos ini secara langsung dan mengakui tunawisma apa adanya sebuah masalah sosial yang kompleks yang tidak bisa diselesaikan dengan jawaban sederhana. Jika kita mulai melihat individu tunawisma sebagai manusia yang layak mendapatkan kasih sayang, martabat, dan kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka, bukankah kita akan lebih mungkin menciptakan solusi yang benar-benar berkelanjutan? Saat saya merenungkan krisis tunawisma di Amerika, jelas bahwa masalah ini bukan hanya soal angka atau statistik. Ini tentang orang-orang nyata mereka yang pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka yang berjuang dalam cara-cara yang mungkin sebagian besar dari kita bahkan tidak bisa bayangkan. Saya telah melihat sendiri bagaimana tunawisma dapat menghancurkan kehidupan, membuat individu bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga martabat, kesehatan, dan harapan mereka. Mudah untuk merasa tidak berdaya di tengah krisis yang begitu luas, tetapi kenyataannya kita semua memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Tidak ada solusi sederhana untuk tunawisma, tetapi ada banyak cara bagi kita masing-masing untuk berkontribusi pada perubahan yang bermakna. Entah dengan menyumbang ke penampungan lokal, menjadi relawan di bank makanan, atau sekadar menyapa seorang tunawisma dengan kasih sayang dan rasa hormat, setiap tindakan kecil memiliki arti. Kita juga bisa mendorong perubahan sistemik dengan mendukung kebijakan yang berfokus pada perumahan terjangkau, layanan kesehatan mental, dan program rehabilitasi. Hubungi perwakilan lokal Anda, ikut serta dalam upaya komunitas, atau sebarkan kesadaran di lingkaran Anda sendiri. Satu hal yang saya sadari adalah bahwa tunawisma bukan hanya sesuatu yang terjadi pada mereka, ini adalah sesuatu yang dapat terjadi pada siapa saja dari kita. Karena itu tidak cukup hanya berdiri diam dan berharap ada perubahan. Kita harus secara aktif bekerja untuk mewujudkannya. Sekaranglah waktunya berhenti berpaling, berhenti mencari alasan, dan mulai bertindak. Baik melalui keterlibatan langsung maupun dengan memperjuangkan mereka yang paling membutuhkan, kita memiliki tanggung jawab kolektif untuk membuat perbedaan. Jangan menunggu sistem berubah dengan sendirinya, mari kita menjadi perubahan itu. Kesimpulan, tunawisma di Amerika bukan hanya sebuah krisis, tetapi juga cerminan nyata dari ketidaksetaraan mendalam dalam masyarakat kita. Dari biaya perumahan yang meroket hingga layanan kesehatan mental yang tidak memadai, penyebabnya memang kompleks dan saling terkait. Namun solusi tetap ada. Dengan belas kasih dan perubahan sistemik, kita bisa mengatasi masalah ini. Kita harus bertindak sekarang. Wajah tunawisma bukanlah orang asing. Mereka adalah tetangga kita, sesama warga negara kita, dan mereka pantas mendapatkan lebih dari sekadar label. Mereka berhak atas kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka.
Sudah saatnya kita melihat melampaui angka-angka dan menyadari kemanusiaan dalam diri mereka yang paling membutuhkan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menjawab tantangan ini